Itu Kalau salah nggak menurut Bang Masinton? siapa? Pak Jokowinya Kalau saya salah. Saya ya. Iya dong. menilai Pak Sebagai sebuah Jokowi kader, salah. iya dong. Oke, soal Diperbaiki. sistem rekrutmen itu, Termasuk pilpres ya, iya, pilkada juga Bang begitu. Masinton, berarti bukan kucuk-kucuk, tidak pernah menjabat apa, tidak pernah memulai dari bawah, tapi karena orang dalam atau anaknya siapa terus bisa dapat Oh iya, rekomendasi. betul. Kadang stempel KTA-nya belum kering tuh, masih basah, baru berapa hari dicalonin gitu kan. Nah jadi ini yang menurut saya ini bagian dari pembenahan kita dalam konteks penguatan pelembagaan demokrasi. Termasuk tadi ya, pelembagaan demokrasi satu diantaranya adalah tentang mengatur bagaimana posisi partai politik yang dia di luar pemerintah atau oposisi tadi itu. Bagaimana sistem pembiayaannya, bagaimana supporting ke sana. Karena di luar pemerintahan bukan berarti dia menentang pembangunan apa segala macam. Justru di luar pemerintahan itu menjadi baik buat bangsa kita. Ya, Bukan asal beda kan. ngomong-ngomong soal baik buat Gitu bangsa lah. kita ini Bang ya. Kan banyak yang mengatakan bahwa biasanya habis Pilpres itu kita harus rekonsiliasi, harus merangkul, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Makanya muncul wacana Pak Prabowo ingin bertemu dengan Bu Mega gitu. Sudah ada katanya ancang-ancangnya setelah Rakernas PD Perjuangan. Menurut Bang Masinton itu harus ketemu gak Pak Prabowo dengan Bu Mega? Itu menurut saya satu kesadaran yang baik di antara elit dan tokoh-tokoh bangsa kita. Nah, bertemu artinya bicara dalam perspektif bangsa. Bertemu kan nggak harus, ayo dong ikut gabung dalam kekuasaan pemerintahan kita. Ya boleh saja begitu. Tapi kan juga bisa saling menghargai juga. Tetap kita berteman, pun di luar pemerintahan kita tetap berteman, kita saling support, dan kita juga saling menghargai perbedaan jika saling ada koreksi. Nah gitu loh. Jadi kan itu baik. Jadi kalau ada oposisi itu menandakan demokrasi kita itu baik. Nah gitu loh. Itu penting karena apa ya? Katakan nih, pemerintahan tanpa ada kontrol, Ya. yang ada tuh oligar, kepentingan sekelompok orang. Oke. Nah maka sebenarnya politik itu kan satu komitmen, konsistensi, dan konsekuen gitu ya. Artinya apa? Kita harus mentradisikan ya kalau yang menang dia bentuk pemerintahan, yang kalah ya dia Ada di luar siap-siap di luar. pemerintahan. Jadi Iya. meskipun bertemu pun kalau bisa ya tetap memberikan masukan, tapi bukan berarti akan bergabung dalam pemerintahan. Iya gitu ya. dong. Oke, itu satu pertemuan yang baik dan dinanti-nanti sebetulnya Bang Masinton, Iya. antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Bagaimana dengan Bu Mega dengan Pak Jokowi? Apakah pertemuan dalam rangka rekonsiliasi itu perlu terjadi? Kalau Ada menurut Bang Masinton? rekonsiliasi apa? Hah? Rekonsiliasi apa? Kalau menurut saya, Masa perlu kita jelaskan Bang Masinton? ya kalau rekonsiliasi ada yang salah dong. Ada gak yang salah? Ada yang ngaku nggak? Iya kan? Kalau rekonsiliasi, berarti dia ada satu pihak yang berbuat salah, dan dia mengakui kesalahannya, itu disebut rekonsiliasi. Iya kan? Ya gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya, emang Bu Mega bikin salah apa? Nah gitu loh. Iya kan? Bu Meganya tidak begitu ya kalau menurut Bang Masinton. Kalau Presiden Jokowinya perlu tidak untuk menemui Bu Mega? Kalau rekonsiliasi bahasanya berarti ada yang salah. Ada yang nggak salah nggak menurut Bang Masinton dari Apa? Presiden Jokowi ke Bu Mega? Dia merasa salah nggak? Inilah ya kalau kita wawancara politisi Iya, kan? dibalik-balikin. Iya, Jawab aja Bang. Iya dia merasa salah dulu dong. Iya saya bersalah, kan gitu ya. Telah meninggalkan PDI Perjuangan dan mengingkari PDI Perjuangan. Iya kan? Itu salah nggak menurut Bang Masinton? Siapa? Pak Jokowinya Kalau saya salah. Saya ya. Iya dong. Menilai Sebagai Pak Jokowi sebuah kader, salah. iya dong. Oke. Kalau kader kan ada konsistensi dong, komitmen apa segala macam. Pemimpin itu teladan. Gitu loh. Bukan pengingkaran.
Pemimpin itu teladan kebaikan, bukan teladan pengingkaran. Itu kan mengingkarin. Bagi saya salah, gitu loh. Bahkan ada, ya saya nggak mau dalam bahasa-bahasa yang ekstrim lah ya. Ya cukup dengan kata pengingkaran juga udah. Iya kan. Tapi ya udah. Ya itu tadi, politik itu, dalam politik itu ya begitu. Siap dipuji, dia siap dicaci maki, ya siap juga ditinggalkan. Ya monggo lah. Penting kan kita nggak pernah ninggalin. Tapi benar gak sih Bang kalau di internal PDIP itu juga semuanya terkaget-kaget dengan apa yang terjadi di Pilpres 2024. Dimulai ketika Gibran itu menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Padahal Gibran adalah kader PDI Perjuangan yang PDI Perjuangan itu mengusung Mas Ganjar Pranowo. Ya sebelumnya kan, sebelum ada putusan MK kan, waduh, kalau kita kan jejak digital kan ada bahkan ngajak untuk milih Ganjar. Iya kan? Bahkan Gibrannya yang ngajak untuk milih Ganjar. lah iya. Terus yang di Medan juga, wali kota Medan kan juga ngajak gitu. Terus ketika orang tuanya ditanya, iya kan? Oh belum cukup umur, belum coba, baru aja 2 tahun. Ya kan gitu kan? Nggak logis. Tapi kan semua diingkari ketika putusan MK itu. Iya kan? Kan diingkarin. Ya itu kan jejak digitalnya kan ada gitu ya. Bukan kita mau ngomong-ngomongin tuh. Saya pantang sih ngomong-ngomongin begitu tuh. Pantang dari tadi udah ngomong. Tapi ya nggak kan ketika kamu tanya Iya. Mbak Sylvia. Ya udahlah, nanti kita dibilang gak move on begitu. lagi Yo, ya Bang ya. iya, Aduh, itu. yuk move on. Move on kita. Oke, langkah politik atau karir politik Mas Hinton berikutnya apa tuh Bang? Setelah tidak Ya, saya masuk kan lagi kader ke partai. Jadi ini kan udah mau pilkada nih Bang. Bang Mas Hinton kira-kira bakal masuk ke bursa calon gubernur Enggak. di mana gitu Bang? Enggak. Kenapa? Enggak terpikir. Kenapa Bang? Dengan model politik begini tuh ya gila aja. Kenapa trauma? Bukan trauma. Yang diadu itu duit. Yang itu ya ngapain gitu loh. Iya kan? Ngadu duit. Politik itu kan adu gagasan. Adu ide, program. Kan itu politik kita seharusnya. Bukan adu duit. Adu kasih bantuan. Ya. Nah, ini juga menurut saya ya, koreksi, kita juga harus evaluasi itu. Kenapa? Baik itu Pilpres, Pileg, apa segala macam, karena hasil survei gitu kan, temuan di lapangan. Yang disukain masyarakat kasih uang, kasih ini, nggak jauh dari itu tuh. Ya orang namanya dibagi ya pasti variabel tertingginya pasti itu tuh. Nah menurut saya ya, lembaga-lembaga survei juga udah harus coba melihat perspektif yang lain lah, agar berkontribusi terhadap kualitas demokrasi kita ke depan di lembaga-lembaga survei maupun konsultan-konsultan politik kita. Maksudnya? Kenapa ya? Contoh nih, presiden, pemerintah menggelontorkan, mengalokasikan melalui APBN, pendekatannya bansos, duit. Terus kemudian seluruh kontestan pileg apa segala macam, pendekatan pertama, variabel pertamanya itu adalah uang dan sembako, gitu ya. Kenapa? Itu kontribusi dari berbagai temuan-temuan hasil dari survei. Cek aja, tanya aja, konfirmasi ya ke lembaga survei itu. Pasti kalau ini temuannya yang disukai masyarakat, variabel yang disukai masyarakat politik uang, yang disukai masyarakat ini dikasih sembako. Jadi ya, kemudian pendekatan politiknya karena ini yang disukai masyarakat, polanya pendekatannya jadi itu. Oke. Ya, kapan kita maju Tapi nih? kalau Bang Mas Hinton diperintahkan, ketum misalnya memerintahkan untuk maju di pilkada mana gitu? Makanya kan saya katakan, saya kan kader partai ya. Iya. Jadi kalau ditanya saya, next apa berikutnya? Saya sebagai kader partai, ya saya
pengennya ngurus partai aja sudah, sembari nunggu penugasan partai. Oh. Iya kan, kalau saya ditugasin ngurus partai ya saya jalanin. Iya kan, karena partai ini adalah pilar demokrasi, termasuk media kan. Pers itu pilar demokrasi. Nah kita kan punya tanggung jawab yang sama Oke. untuk memperkuat sendi-sendi demokrasi kita. Begitu loh.